Penyihir Jenius. Bab 91. Bulan baru, bulan bunga-bunga musim semi bermekaran, rasanya musim semi telah berlalu dalam sekejap mata. Tanaman di dasarnya mulai memperlihatkan kehijauan yang menakjubkan, dan hamparan bunga bermekaran penuh, menandai dimulainya puncak musim panas. Di dalam ruang apotek, berdiri di meja kerja besar, Sunan mengambil ramuan yang baru dibuat, menatap cairan ungu pucat di dalam botol, dan ekspresi kepuasan terpancar di wajahnya. Ramuan transendental tingkat 3 kelas rendah. Setelah dikonsumsi, seseorang memasuki kondisi transendental, di mana tubuh perlahan menyerap partikel energi di sekitarnya, secara signifikan meningkatkan aktivitas mental dan laju penyerapan partikel energi. Durasinya 53 hari 9 jam. Efeknya tidak kumulatif. Kekuatan mental pengguna minimal harus 30. Dibandingkan dengan ramuan super, ramuan transenden tingkat ketiga tidak diragukan lagi lebih kuat. Secara langsung memberikan keadaan transenden di mana seseorang dapat bermeditasi secara pasif 24 jam sehari. Meskipun meditasi pasif tidak efisien, jauh lebih tidak efisien daripada meditasi aktif, namun meditasi pasif mempunyai keuntungan karena memerlukan waktu lama, dan efek kumulatifnya bisa sangat besar. Ia juga mempertahankan efek peningkatan kewaspadaan mental dan mempercepat penyerapan partikel energi. Dengan kata lain, efisiensi meditasi aktif sama tingginya. Mari kita lihat efek spesifiknya. Sunan membuka tutup botol, mendongakkan kepalanya dan meneguk cairan itu, lalu duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Untuk memperoleh informasi terperinci tentang efek ramuan tersebut, ia mengujinya selama 5 hari berturut-turut dan akhirnya memperoleh pemahaman umum tentang efeknya. Teknik meditasi cincin bintang dapat meningkatkan kemahiran sekitar 1.500 poin per hari, yang berarti sekitar setengah efisiensi dibandingkan dengan mengonsumsi ramuan super. Dengan kecepatan ini, kita seharusnya bisa membangun cincin bintang ke-10 dalam waktu sekitar 1 bulan. Sunan mengangguk diam-diam. Meningkatkan efisiensi hingga setengahnya sudah cukup baik. Terlebih lagi, ini hanyalah ramuan transendental tingkat ketiga bermutu rendah. Jika digantikan dengan ramuan tingkat ketiga bermutu tinggi, efeknya akan semakin ditingkatkan. Masalah utamanya adalah konsumsi material. Untuk mensintesis sebotol ramuan transenden tingkat rendah tingkat 3, seperempat panen terbaru bunga bulan perak digunakan. Hal ini dikarenakan Silver Moonflower yang sudah ditingkatkan memiliki efek yang ditingkatkan secara signifikan. Jika tidak, dengan Silver Moonflower yang belum ditingkatkan, mungkin akan dibutuhkan banyak Silver Moonflower untuk mensintesis satu botol ramuan transendental tingkat rendah tier 3. Siklus pertumbuhan bunga bulan perak sekitar 100 hari, dan durasi ramuan transendental adalah 53 hari. Sekitar 2 botol ramuan transendental dibutuhkan dalam satu siklus pertumbuhan, yang merupakan setengah dari hasil panen. Sisa setengah dari produksi akan digunakan untuk membuat ramuan pengaktif sekunder dan ramuan pengaktif, yang akan dipertukarkan oleh para magang di pangkalan. Setelah beberapa perhitungan, Sunan tiba-tiba menyadari bahwa bunga bulan perak tidak cukup. Untuk setiap tingkat peningkatan kualitas ramuan tingkat 3, persyaratan bahan menjadi semakin ketat. Dia telah mengujinya dan menemukan bahwa untuk mensintesis ramuan transenden tingkat unggul tingkat 3, seseorang akan membutuhkan hampir 2/3 dari hasil sekumpulan bunga bulan perak. Meskipun durasi ramuan transenden unggul akan meningkat hingga sedikit lebih dari 70 hari, itu tetap tidak akan cukup pada akhirnya. Kecuali jika persediaan ramuan aktif sekunder dan ramuan aktif berkurang. Pendekatan ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, pendekatan ini pasti akan memperlambat pengembangan keterampilan para pekerja magang, yang merugikan pertumbuhan dan perluasan pangkalan. Ia berharap murid-muridnya dapat tumbuh dewasa dengan cepat sehingga mereka dapat berbagi beban dalam membuat ramuan tingkat rendah dan membuat boneka tingkat rendah. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah membuat taman tanaman ajaib baru. Masalah utamanya adalah, karena konsentrasi partikel energi, taman tanaman ajaib yang baru didirikan harus cukup jauh dari pangkalan. Hal ini memerlukan penugasan personel untuk ditempatkan di sana dan memberikan pelatihan. Masalah garnison mudah diselesaikan. Kirim saja satu pasukan golem batu. Atau cukup suruh Kei mengirim satu regu prajurit untuk ditempatkan di sana. Apa yang benar-benar perlu kita pertimbangkan adalah pelatihan personel. Taman tanaman ajaib di pangkalan itu memiliki peribunga yang tinggal di sana dan dapat mengirimkan tugas secara berkala kepada para magang untuk membantu mereka. Jika kita ingin membuka taman tanaman ajaib baru, kita perlu merekrut sekelompok roh bunga lain, atau makhluk dunia lain yang serupa. Akan tetapi, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan begitu saja karena Anda menginginkannya. Apakah Anda dapat memanggil pembantu yang tepat atau tidak, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Membuka kebun tanaman ajaib akan membutuhkan banyak koin emas. Belum terlambat untuk mempertimbangkannya setelah perang di Provinsi Jinyan berakhir. Lagi pula, butuh waktu yang cukup lama untuk membangun taman tanaman ajaib. Selama waktu ini, kita bisa terus memanggil makhluk-makhluk dari dunia lain untuk melihat apakah ada kandidat yang cocok. Kebetulan ramuan transendental tingkat 3 bermutu tinggi memiliki keterbatasan kekuatan mental, jadi untuk saat ini aku akan menggunakan ramuan transendental tingkat 3 bermutu rendah. Setelah kebun tanaman ajaib yang baru selesai, kekuatan mentalku seharusnya sudah mencapai standar. Mengumpulkan pikirannya, Sunan untuk sementara mengesampingkan masalah itu dan mengeluarkan buku mantra untuk dibaca.
Dengan bantuan ramuan transendental, kecepatan mempelajari mantra lingkaran kedua juga meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan seperti ini, akan memakan waktu sekitar 50 hari untuk menguasai mantra lingkaran kedua. Kemajuan pelatihan mantra dengan tanda baca juga terus meningkat. Sunan berharap dapat menguasai keterampilan ini tahun ini dan kemudian mulai berlatih keterampilan sihir super. Saat Jiangsu Selatan terus membaik, perang di Provinsi Jinyan berkecamuk. Dengan kavaleri batu hitam dan legiun golem sebagai kartu truf mereka, pasukan bersinar menyapu medan perang, menekan aliansi batu emas hingga mengalami serangkaian kekalahan. Hanya dalam waktu 1 bulan, semua wilayah bangsawan kecuali wilayah Markis Jinyan jatuh. Pasukan sekutu Jinyan yang dulu tangguh, yang begitu kuat lebih dari setengah tahun lalu, kini hanya tersisa satu sosok Markis Jinyan. Hal ini membuat banyak orang yang mengikuti perang terdiam. Meskipun Shining Territory diperkirakan akan memenangkan perang, tidak seorang pun menduga situasinya akan begitu berat sebelah. Siapapun dapat melihat bahwa kekalahan Markis Jinyan kini tak terelakkan. Hasil perang yang sangat dinanti-nantikan ini tidak lagi diragukan. Pada bulan-bulan musim panas di Longqi, mataharinya terik, dan cuaca panas membuat orang mudah tersinggung. Namun, di dalam rumah bangsawan di kota Jinyan, suasananya stagnan dan dingin. Terutama di ruang belajar di halaman belakang, para pelayan yang lewat melangkah dengan hati-hati, takut kalau mereka menyinggung Markis dan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang malang yang digantung beberapa hari yang lalu. Dalam penelitian, suasananya agak hening. Kasper berdiri di dekat jendela, memandangi wajah Markis Goldrock yang pucat, perasaannya campur aduk. 2 tahun lalu, ketika bertemu Markis Jinyan, pria itu masih bersemangat dengan rambut hitam lebat. Namun kini, wajahnya penuh kerutan, rambutnya hampir memutih, dan ia tampak lesu. Fakta bahwa seorang ksatria legendaris telah jatuh ke kondisi ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialaminya akhir-akhir ini. Kalau dipikir-pikir, siapa yang bisa meramalkan 2 tahun lalu bahwa Markis Jinyan, seorang penguasa yang kuat, pada akhirnya akan dikalahkan oleh seorang baron. Terutama 4 tahun yang lalu, baron ini secara tidak langsung diasingkan ke daerah perbatasan karena Markis Jinyan, dan hidupnya selalu dalam bahaya. Akibatnya, hanya dalam waktu 4 tahun, situasi kedua belah pihak terbalik. Kalau dipikir-pikir lagi, semua kejadian itu tampak begitu sulit dipercaya hingga membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda sedang bermimpi. Namun, Kasper tahu betul bahwa ini bukan mimpi. Itu semua karena penyihir bernama Sunan. Berkat keberadaannya, Blackrock City tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan dan menjadi raksasa seperti sekarang. Imam besar benar, penyihir memang sekelompok monster yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Memikirkannya seperti ini, Kasper tiba-tiba merasa sedikit frustrasi lagi. Semakin kuat Sunan, semakin tipis harapannya untuk mendapatkan kembali ember darah ilahi dari lawannya. Karena kehilangan ember darah ilahi itulah dia dilucuti dari jabatannya sebagai kepala pos terdepan kota lonceng batu dan sekarang dia hanya dapat menjalankan tugas untuk Imam Besar Joris. Saat pikiran Kasper tengah melayang, Markis Jinyan akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar agak serak. Apa yang membawa Imam Besar Joris ke sini hari ini? Duduk di hadapannya, Joris dengan santai menyesap teh merahnya dan tersenyum. Saya datang atas nama sekte untuk bertanya kepada Yang Mulia, apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk menahan pasukan wilayah Radiant? Kasper melengkungkan bibirnya sedikit. Ia memperhatikan bahwa pendeta tinggi Joris menggunakan kata, menolak, dan bukan, mengalahkan. Imam Besar Joris jelas menyadari betul bahwa, mengingat kondisi Markis Goldrock saat ini, mengalahkan pasukan petir adalah angan-angan belaka. Mempertahankan rekor tak terkalahkan saja sudah merupakan prestasi luar biasa. Markis Jinyan menatap Joris dalam-dalam, wajahnya tanpa ekspresi, dan berkata, jika aku bilang aku percaya diri, apakah gerejamu akan mempercayaiku? Joris berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sekalipun Markis benar-benar mampu menahan pasukan wilayah bersinar, kau pasti akan mati begitu Sunan bergerak. Mata Markis Jinyan berkedut sedikit, dan dia tetap diam. Sejak kehilangan kontak dengan Hebu dan mengetahui bahwa bencana mistifikasi di Provinsi Froststein telah berhenti menyebar, dia tahu bahwa Hebu kemungkinan besar akan hancur. Yang tidak dapat dipahaminya adalah mengapa bahkan Herb tidak sebanding dengan Sunan. Anak itu baru menjadi penyihir selama 4 atau 5 tahun paling lama, sementara Herb adalah penyihir veteran yang telah hidup selama ratusan tahun. Menghadapi lawan yang misterius dan tak terduga seperti Sunan, bahkan Markis Jinyan yang berpengalaman pun tak kuasa menahan rasa takut yang amat dalam di hatinya. Tidak ada cara untuk membantah kata-kata Joris. Kau tidak datang sejauh ini hanya untuk memberitahuku hal ini, kan? Joris berkata pelan, sekte kami awalnya bekerja sama dengan Markis karena kami menghargai masa depannya dan berharap dia bisa meraih kekuasaan dan mengendalikan seluruh Kadipaten Bintang, sehingga sekte kami juga bisa tumbuh lebih kuat dengan bantuannya. Namun sekarang rencana ini gagal. Untungnya, kita punya pilihan lain. Perasaan firasat buruk muncul di hati Markis Jinyan, dan dia mengerutkan kening saat bertanya, metode apa? Kami telah menemukan laboratorium Herb Gilman di Provinsi Froststein dan menemukan kelemahan monster yang terinfeksi di sana. Jika kami menawarkan metode ini kepada Adipati Agung Bintang untuk membantu Kadipaten segera mengatasi bencana, kami seharusnya bisa mendapatkan imbalan yang cukup. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Pupil mata Markis Jinyan mengecil, dan wajahnya berubah muram.
Setelah menyadari bahwa Hep telah meninggal, ia segera mengirim orang ke Provinsi Frostbite untuk menemukan laboratorium Hep agar dapat menemukan cara untuk mengendalikan makhluk terinfeksi yang menyerupai binatang itu. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki sumber daya untuk bangkit kembali. Tetapi dia tidak menyangka Starfire Cult begitu cepat, menemukan laboratorium Hep di hadapannya. Sekarang dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Tentu saja, ini saja mungkin tidak cukup, itulah sebabnya aku datang ke sini untuk meminjam sesuatu dari Markis. Joris berkata sambil tersenyum. Belum sempat dia selesai bicara, Markis Jinyan yang duduk di hadapannya tiba-tiba melompat berdiri dan menghantam tembok di samping jendela bagai bola meriam. Namun detik berikutnya, ia menabrak sesuatu yang tak terlihat dengan suara keras, dan terpental mundur, berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Mengabaikan rasa sakitnya, Markis Jinyan mendongak dan terkejut ketika mendapati ruang belajar yang dikenalnya telah lenyap, digantikan oleh langit berbintang yang luas. Ribuan bintang tersebar di sekelilingnya, dan bima sakti yang cemerlang membentang di atas langit, luar biasa megahnya tak tertandingi. Dia merasa seolah-olah berada di langit berbintang yang tak berujung. Apa yang telah terjadi? Markis Jinyan memandang dengan perasaan terkejut dan ragu. Tuanku, Anda agak terburu-buru. Saya belum selesai bicara. Lebih dari 10 meter jauhnya, Joris memegang sebuah buku di tangannya dan menatap Markis Jinyan sambil tersenyum. Anteknya yang bernama Kaspar juga telah menghilang. Berhenti berpura-pura. Kau hanya ingin memanfaatkan hidupku untuk menjilat Adipati Vansing. Selain itu, kurasa aku tidak punya apapun lagi yang kau inginkan. Markis Jinyan mencibir berulang kali, tetapi tatapannya menyapu buku yang muncul entah dari mana di tangan Joris tanpa bersuara. Apakah karena buku itu? Baguslah Yang Mulia mengerti. Joris tampak tidak menyadari tindakan halus Markis Jinyan, dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kami sama seperti Markis. Kami berdua telah membuat dua persiapan. Sama seperti bagaimana kau diam-diam bekerja sama dengan penyihir lain untuk menyebabkan bencana mistifikasi, tapi kau tidak pernah memberitahu kami sepatah kata pun tentang hal itu dari awal hingga akhir. Markis Jinyan mendengus dingin, hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan fisik dan semangat juangnya terus-menerus terkuras. Langit berbintang ini bahkan memiliki fungsi menyerap kekuatan fisik dan ki pertempuran. Menyadari hal ini, Markis Jinyan berhenti berbicara dan menerjang ke depan seperti seekor citah yang menerkam mangsanya, menyerbu ke arah Joris. Lalu, benda itu menembus seluruh tubuhnya. Percuma saja, kata Joris pelan. Kau tak bisa menyakitiku di sini. Karena tidak mau percaya pada tahayul, Markis Jinyan mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak dapat menyentuh Joris. Seiring berjalannya waktu, kelemahan yang terpancar dari tubuhnya semakin terasa, hingga akhirnya ia terjatuh tak berdaya ke tanah. Mengingat kerjasama kita di masa lalu, aku akan mengampuni tubuhmu. Joris berjalan mendekat dan menatap Markis Jinyan dengan sedikit rasa iba di matanya. Markis Jinyan menghela napas lega, suaranya serak, berhenti berpura-pura. Aku menunggumu turun dan menemaniku. Jangan lupa bahwa kau juga salah satu pembunuh yang membunuh ayah Sunan. Dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Joris tersenyum meremehkan. Selama cita-cita besar sekte ini terwujud, Jiangsu bagian selatan tidak perlu dikhawatirkan. Markis Jinyan memaksakan senyum mengejek di wajahnya, terengah-engah saat dia tetap diam. Kultus Spark terlalu arogan. Sama seperti dia saat itu. Kalau saja dia lebih memperhatikan Sunan saat itu, dan tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh, atau menghentikannya sejak awal, masalah ini tidak akan jadi seperti ini. Spark Cult akhirnya akan mengikuti jejaknya. Melihat perubahan pada ekspresi Markis Jinyan, Joris merasa sedikit tidak senang, mendengus dingin, dan dengan ringan menekan telapak tangannya di halaman buku. Berdengung. Bintang-bintang yang tak terbatas bermunculan, menelan Markis Jinyan bagai gelombang pasang. Bab 92. Perang sekali lagi mengambil arah yang tak terduga. Sebelum bulan musim panas Xiaolong berakhir, berita menyebar dari kota Jinyan bahwa Markis Jinyan telah hilang. Akibatnya, moral pasukan Jinyan di garis depan anjlok, dan garis pertahanan yang sudah runtuh pun runtuh dalam sekejap. Pasukan Flash maju dengan penuh kemenangan, dengan cepat mencapai kaki kota Jinyan dan berhasil merebutnya hanya dalam 2 hari. Berita itu menyebabkan sensasi di seluruh kerajaan bintang. Tidak seorang pun menduga perang akan berakhir secepat itu. Namun, berita yang lebih mengejutkan lagi masih akan datang. 3 hari setelah jatuhnya kota Golden Rock, berita datang dari kota bintang bahwa sebuah sekte bernama Kultus Dewa Bintang telah memberikan keluarga kerajaan mayat Markis Golden Rock berikut kelemahan orang yang terinfeksi seperti binatang buas. Adipati Vansing sangat gembira dan menetapkan Kultus Dewa Bintang sebagai agama negara, yang memungkinkan Kultus Dewa Bintang mengirim utusan ke berbagai provinsi untuk menyebarkan kepercayaannya. Tak heran, kabar ini menimbulkan kegemparan hebat di kalangan bangsawan Kadipaten. Ada yang mendukung dan ada yang menentang, tetapi sebagian besar bangsawan tetap berada di pinggir, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai Kultus Dewa Bintang ini. Provinsi Jinyan, Kota Flash. Ruang Dewan. Setelah membaca laporan pertempuran di tangannya, wajah Sunan menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Jelas, apa yang disebut Kultus Dewa Bintang ini sebenarnya hanyalah Kultus Api Bintang, hanya saja namanya berbeda.
Aku tidak menyangka gereja Starfire akan membunuh Markis Jinyan. Gereja itu justru sangat membantu kami, kalau tidak, aku tidak akan bisa menaklukkan kota Jinyan secepat ini. Timo mengelus dagunya, ada sedikit kesan melankolis dalam ekspresinya. Sekte Starfire memang kejam. Mereka langsung berpaling darimu. Begitu mereka melihat Markis Jinyan tak berguna lagi, mereka membunuhnya dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memajukan karir mereka sendiri. Dengan kecerdasan mereka, Qi dan Sunan dengan cepat memahami kunci rangkaian peristiwa ini setelah berpikir sejenak. Mereka juga memperoleh pemahaman lebih dalam tentang kekejaman dan kebrutalan Sparkcult. Tapi apakah Adipati Fansing benar-benar begitu mempercayai kultus api bintang? Aku yakin dia tahu apa yang telah dilakukan kultus api bintang di Provinsi Jinyan. Bukankah terlalu sembrono menyebut sekte jahat seperti itu sebagai agama negara? Qi mengerutkan kening saat berbicara. Sunan berkata dengan tenang, mungkin mereka telah mencapai semacam kerjasama di balik layar. Apapun bentuk kerjasama mereka, aku tidak akan membiarkan kultus api bintang memasuki Provinsi Jinyan. Mereka ingin menyebarkan agama mereka di sini. Mereka hanya bermimpi. Cibir Qi. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, keluarga kerajaan menepati janjinya dan menganugerahkan Qi gelar Markis Cahaya Cemerlang, dengan wilayah kekuasaan Provinsi Batu Emas. Berbeda dengan provinsi lain, para bangsawan asli Provinsi Jinyan dibunuh oleh pasukan sekutu Jinyan atau dibasmi setelah memberontak bersama Markis Jinyan. Mereka hampir punah sepenuhnya. Sekarang, di seluruh Provinsi Jinyan, kecuali Qi, semua bangsawan baru diangkat olehnya. Oleh karena itu, sebagai seorang bangsawan, kendali Qi atas para bangsawan militer ini tidak tertandingi oleh markis lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh Provinsi Jinyan sekarang berada di bawah kendali Qi, dan semua orang mematuhinya. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari sedikit markis di antara 6 markis utama yang memiliki kekuasaan nyata dan dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh provinsi, Provinsi Daun Merah berada di bawah kendali keluarga kerajaan dan tidak memiliki gelar markis terpisah jika dia ingin mencari alasan untuk menghentikan kultus Dewa Bintang menyebarkan kepercayaannya di Provinsi Batu Emas, bahkan keluarga kerajaan pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Sunan tentu saja setuju dengan keputusan Qi. Bahkan, dia memperkirakan bahwa selain Provinsi Daun Merah, para bangsawan provinsi lain tidak akan begitu saja membiarkan Sekte Api Bintang menyebarkan keyakinannya di wilayah mereka. Pasti akan ada pertarungan lagi antara kedua kubu. Kita lihat saja. Mengalihkan perhatiannya kembali ke laporan pertempuran, tatapan Sunan tertuju pada kata-kata, Star God Cult menawarkan kelemahan dari yang terinfeksi seperti binatang buas, dan dia tampak berpikir keras. Berdasarkan analisisnya, kultus Starfire kemungkinan besar tidak menyadari bencana mistifikasi. Jika tidak, kultus Starfire tidak akan bisa sepenuhnya tidak terlibat dalam perang antara Markis Jinyan dan wilayah Flash. Mereka akan mengetahui kelemahan makhluk yang terinfeksi seperti binatang itu, entah dari Markis Jinyan atau dengan menemukan laboratorium HEP. Sunan menduga kemungkinan besar itu yang terakhir. Kalau HEP tidak sedang gila, dia tidak akan pernah memberitahu Markis Jinyan informasi penting seperti kelemahan makhluk terinfeksi yang menyerupai binatang itu. Sepertinya apa yang ditinggalkan HEP mungkin telah jatuh ke tangan kultus Starfire. Sunan merasa sedikit menyesal, tetapi cepat pulih. Lagi pula, dia tidak benar-benar menduga akan menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh HEP. Kediaman orang itu kemungkinan besar berada di Provinsi Frostswept. Mengirimnya sendirian ke provinsi yang tidak dikenal untuk mencari kediaman seorang calon penyihir tanpa informasi apapun sama saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, dia baru saja dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat ketiga, yang merupakan tahap di mana kekuatannya meningkat pesat, jadi kecil kemungkinannya dia akan membuang banyak waktu dan tenaga untuk mencari harapan tipis. Meletakkan laporan pertempuran, Sunan menatap Qi dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qi telah menyiapkan jawabannya dan berkata tanpa ragu, meskipun perang ini tidak berlangsung lama, Provinsi Jinyan menderita kerugian yang cukup besar.
Saya berencana untuk memulihkan diri untuk sementara waktu, mengembangkan ekonomi secara intensif, dan juga mengumpulkan kekuatan. Memang, Sunan mengangguk setuju. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, keduanya tahu betul bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Dendam terhadap Sekte Spark harus dibalaskan. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan ketika mereka sudah cukup kuat, mereka akan mengalahkan kultus Starfire. Saya sudah mengatur ujian kualifikasi. Semua kota yang belum menyelenggarakan ujian kualifikasi akan menyelenggarakannya dalam beberapa hari ke depan, dan anak-anak yang lulus akan dikirim ke markas Anda. Selain itu, materi yang Anda pesan untuk dibeli oleh Firefox Merchant Guild telah tiba, dan saya telah mengatur pengirimannya ke pangkalan. Bahan-bahan yang disebut itu meliputi sejumlah logam langka yang dibutuhkan untuk memurnikan inti rune sihir, serta bahan habis pakai yang akan dibutuhkan Sunan untuk memproduksi masal benda-benda sihir di masa mendatang. Butuh banyak uang untuk membeli bahan-bahan ini. Namun, Kei baru saja mendapatkan banyak uang dari perang dan cukup kaya, jadi dia sangat dermawan dengan pembeliannya. Aku berencana untuk membuka 1 atau 2 kebun tanaman ajaib lagi, dan aku mungkin membutuhkanmu untuk mengirim pasukan untuk menjaganya, kata Sunan. Tidak masalah. Ki setuju tanpa ragu. Dia mencoba membujuk Sunan untuk memperluas skala penanaman buah dara naga, karena seiring bertambahnya wilayah dan pasukan, permintaan terhadap buah dara naga juga meningkat dari hari ke hari. Ia ingin agar lebih banyak taman tanaman ajaib dibangun di Jiangsu Selatan. Setelah meninggalkan rumah bangsawan, Sunan langsung kembali ke pangkalan. Perang telah usai, dan sekarang dia dapat fokus pada penanaman, belajar, dan bertani. Selama periode waktu ini, Sunan telah berhasil menguasai mantra lingkaran kedua pertamanya, perlindungan elemen. Mantra lingkaran kedua, Levitation, juga sudah memulai kemajuan pembelajarannya. Selain itu, kemajuan pelatihan untuk merapal mantra berdasarkan tanda baca telah selesai setengahnya, lebih cepat dari yang diharapkan. Diperkirakan paling lama dalam waktu 2 bulan, Sunan akan mampu menguasai mantra tanda baca. Selanjutnya, saya akan fokus membuat benda ajaib dan mencoba meningkatkan pembuatan benda ajaib ke level 4 sesegera mungkin. Inti sihir masih kekurangan 29 logam langka, dan kita perlu meneliti dan menemukan penggantinya satu persatu. Sambil merenung, Sunan tiba di pangkalan. Tiba-tiba pandangannya terhenti, tertuju pada seekor burung hantu yang bertengger di pohon tak jauh dari sana. Wajahnya mengerikan, dengan 6 pasang mata yang menutupi kepalanya rapat-rapat, gigi-gigi halus dan tajam di dalam paruhnya, serta cakar-cakar tajam berwarna merah tua. Setelah melakukan kontak mata dengan Sunan, burung hantu itu tiba-tiba berbicara, tetapi suara yang keluar adalah suara laki-laki yang dalam. Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia Sunan. Nama saya Night Owl, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bibir Sunan berkedut sedikit. Murid penyihir lainnya. Melihat Sunan tidak bereaksi dan hanya menatapnya dengan tenang, burung hantu itu terbatuk ringan seperti manusia dan melanjutkan, Tuan Sunan, tidak perlu terlalu waspada. Saya tidak punya niat buruk datang ke sini. Saya hanya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan pondok hutan kami. Sebuah kabin di hutan. Ekspresi Sunan berubah. Benar sekali, pondok hutan adalah organisasi rahasia, dan semua anggotanya adalah murid penyihir tingkat 3. Sunan tiba-tiba menyelan Night Owl, apakah Herb Gilman juga anggota Jungle Lodge-mu? Benar sekali, tapi jangan salah paham. Melihat Sunan menyipitkan mata dengan permusuhan, burung hantu itu melebarkan sayapnya seperti manusia dan menjelaskan, pondok hutan adalah organisasi yang longgar, terutama didirikan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya di antara para anggotanya. Selain hubungan dagang, para anggota tidak memiliki koneksi lain yang lebih dekat dan tidak akan saling mengganggu, jadi kalian tidak perlu khawatir sama sekali bahwa salah satu dari kami akan ingin membalaskan dendam Heb. Lebih tepat jika dikatakan bahwa banyak orang di kabin tidak menyetujui tindakan Heb. Sunan tidak membenarkan atau membantahnya, tetapi dalam hatinya dia sudah mempercayainya sebagian besar. Lagi pula, menurut Night Owl, ada beberapa calon penyihir di kabin di hutan. Kalau mereka benar-benar ingin membalaskan dendam Heb, mereka tidak perlu ikut campur. Bukankah lebih mudah kalau mereka datang, mengepung, dan membunuhnya? Tentu saja, tebakan ini tidak 100% akurat. Sunan tetap waspada. Selain cincin perlindungan ekstrim yang sudah aktif, sebuah permata rune bermutu tinggi juga diam-diam jatuh ke telapak tangannya. Saya penasaran, mengapa Anda ingin mengundang saya ke kabin di hutan? Burung hantu itu tampak tersenyum, lalu berkata, sebenarnya, kami sudah lama memperhatikanmu. Setelah pertempuran di Flash City, reputasimu menyebar ke seluruh Kadipaten Bintang, dan tentu saja kami juga mendengarnya. Tapi saat itu kau hanya seorang penyihir magang tingkat 2, dan menurut peraturan Woodland Lodge, kami hanya menerima penyihir magang tingkat 3, jadi kami tidak pernah menghubungimu. Baru setelah kau membunuh Heb dan menunjukkan kekuatan yang setara dengan murid penyihir tingkat 3, kami memutuskan, setelah berdiskusi, untuk membuat pengecualian dan mengundangmu bergabung dengan pondok hutan. Tentu saja, tampaknya kita tidak perlu membuat pengecualian sekarang. Burung hantu itu menatap Sunan dengan tatapan penuh arti di matanya. Tubuh murid penyihir tingkat 3 dapat menyimpan sejumlah kecil partikel energi, dan mudah untuk membedakannya ketika diamati dari dekat jika mereka berdua adalah murid penyihir tingkat 3. Jadi,
Tuan Sunan, apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan pondok hutan kami? Percayalah padaku, ini akan sangat bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan. Sunan berpura-pura berpikir keras, tetapi kenyataannya, dia sudah setuju. Dia telah mencari jejak organisasi magang penyihir selama ini. Sekarang saya akhirnya menemukannya, tentu saja saya tidak akan merindukannya. Secara khusus, kabin di hutan adalah kelompok yang terorganisasi secara longgar berdasarkan perdagangan. Bergabung dengan mereka menawarkan banyak keuntungan, batasan minimal dan kemampuan untuk memperdagangkan sumber daya dan intelijen dengan murid penyihir lainnya. Seiring bertambahnya kekuatannya, sumber daya yang dibutuhkan di Jiangsu Selatan menjadi semakin langka dan berharga. Sudah sulit untuk mengumpulkan semuanya jika hanya mengandalkan Firefox Merchant Guild. Sekalipun ia memiliki Rubik's Cube sintetis, ia tidak dapat memperoleh banyak bahan, sehingga ia hanya dapat menghabiskan waktu dan tenaga untuk meneliti alternatif, yang merupakan proses panjang. Namun, organisasi rahasia yang mengumpulkan banyak calon penyihir tingkat 3 ini mungkin akan memberinya beberapa kejutan. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Setelah berpura-pura berpikir sejenak, Sunan setuju. Baiklah, selamat datang di tim, Tuan Sunan. Mulai hari ini, Anda adalah anggota pondok hutan. Sayap burung hantu itu menyentuh pelan beberapa kali, seolah sedang bertepuk tangan. Segera setelah itu, ia mengepakkan sayapnya dan terbang turun dari pohon. Setelah mendarat, tubuhnya sedikit condong ke depan, perutnya tiba-tiba membuncit dan dengan cepat menyebar ke mulutnya. Akhirnya, ia memuntahkan sesuatu dengan suara, "Wus." Ini adalah rumah mainan kayu kecil, dibuat dengan indah, dan tampak seperti nyata, seukuran telapak tangan. Kabin itu tidak beratap, dan bagian dalamnya terlihat jelas. Di dalamnya, hanya ada meja panjang dan sekitar selusin kursi, tidak ada yang lain. Baik lantai, dinding, maupun meja dan kursi panjang, semua permukaannya diukir dengan rune sihir yang padat. Rumah dagang. Sunan mengeluarkan seruan lirih, sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Night Owl bahkan lebih terkejut darinya. Tuan Sunan, apakah Anda mengenali ini? Kurasa begitu. Sunan mengangguk sedikit. Trading House merupakan jenis benda ajaib bercahaya yang sangat istimewa. Meski tampak seperti rumah mainan, sebenarnya itu adalah kunci yang menghubungkan ke dimensi lain yang disebut rumah perdagangan. Di dimensi alternatif ini, semua peserta dianggap telah menandatangani kontrak sumpah dan terikat olehnya, serta tidak diperbolehkan melakukan apapun yang dapat mengganggu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada merugikan pedagang lain, mencuri barang milik orang lain, Jika tidak, jiwa mereka akan musnah. Sederhananya, ini adalah item ajaib yang dirancang khusus untuk transaksi aman. Rumah dagang merupakan hal yang lumrah, baik selama zaman keemasan penyihir 1000 tahun lalu maupun di era sihir setelahnya. Banyak penyihir magang lebih suka menggunakan rumah dagang untuk transaksi jarak jauh, karena aman dan nyaman. Melihat Sunan tampaknya tidak berbohong dan benar-benar mengenali rumah dagang itu, Night Owl tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menemukan rumah dagang itu secara kebetulan dalam warisan seorang murid penyihir, dan sejak dia mulai menggunakannya, dia belum pernah bertemu siapapun yang mengenalinya. Dia telah berupaya keras untuk membuat murid penyihir lain menyadari keamanan benda ini untuk transaksi, sehingga berhasil mendirikan organisasi Forest Hut. Tanpa diduga, Sunan, seorang magang penyihir tingkat ketiga yang baru dipromosikan dengan sedikit pengalaman, mengenali rumah dagang itu sekilas. Apakah kau melihatnya di buku sihir? Burung hantu itu diam-diam bingung, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia menunjuk dengan sayapnya ke arah rumah dagang di tanah. Karena Yang Mulia Sunan menyadari hal ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Pondok hutan bertemu setiap 3 bulan untuk bertukar sumber daya dan informasi. Pertemuan berikutnya akan diadakan 16 hari lagi. Kalian bisa menyiapkan barang-barang yang ingin kalian perdagangkan terlebih dahulu, lalu langsung saja pergi ke rumah dagang. Sunan mengangguk, memanipulasi partikel energi untuk membersihkan rumah dagang, membersihkan lendir, sebelum mengambilnya ke tangannya. Rumah dagang dapat dipisahkan menjadi beberapa kunci, dan yang dimilikinya hanyalah salah satunya, yang memberinya hak untuk masuk dan keluar dari rumah dagang tersebut. Ngomong-ngomong, setiap anggota kabin di hutan saling memanggil dengan nama sandi dan merahasiakan identitas mereka. Tuan Sunan bisa menentukan nama sandinya terlebih dahulu. Setelah mengingatkan Sunan lagi, burung hantu itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Melihat orang lain itu pergi, Sunan menarik kembali pandangannya, memainkan kunci di tangannya, tersenyum penuh arti, dan berbalik untuk berjalan masuk ke pangkalan. Bab 93. Di bengkel. Tungku penempaan kristal ajaib, yang baru saja dimatikan, memancarkan gumpalan panas. Di meja kerja, Sunan dengan hati-hati meletakkan cincin pelindung terakhir ke dalam Rubik's Cube dan kemudian memilih untuk mensintesisnya. Detik berikutnya, antarmuka kerajinan menyala, dan cincin perlindungan ekstrim baru pun tercipta. Sunan mengeluarkan cincin perlindungan tertinggi dan memakainya di jari kelingking tangan kanannya. Melihat 5 cincin pelindung di tangan kanannya, Sunan tersenyum puas, merasakan rasa aman yang besar. Selama kamu tidak menerima serangan yang langsung merusak pertahananmu lebih dari 1000, kamu dapat menggunakan 5 cincin perlindungan tertinggi secara bergantian. 5.000 poin pertahanan cukup untuk menahan lebih dari 50 mantra tingkat kedua.
Murid penyihir tingkat ketiga yang lemah mungkin tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mengeluarkan lebih dari 50 mantra lingkaran kedua berturut-turut, yang menunjukkan betapa kuatnya pertahanan dari 5 cincin perlindungan ekstrim. Setelah menenangkan diri, Sunan melihat tangan kirinya. Hanya jari telunjuk dan jari tengahnya yang masing-masing mengenakan cincin malapetaka dan cincin angkasa, sementara 3 jari lainnya masih kosong. Ia berencana membuat 3 cincin bencana lagi dan memanfaatkan jari-jari yang tersisa. Kami kehabisan bahan dan perlu membeli lebih banyak. Sunan membelai cincin itu dengan telapak tangannya dan merapal mantra tingkat pertama, Disguise Aura, menyebabkan 7 cincin itu langsung menghilang. Dengan cara ini, fakta bahwa Anda memiliki sejumlah besar benda ajaib tidak akan terungkap. Ini juga membantu mencegah musuh menemukan Anda selama pertempuran, sehingga Anda dapat bersiap terlebih dahulu. Sunan kemudian membuka panel untuk melihat-lihat. Selama beberapa hari terakhir, seperti yang diharapkan, pembuatan item ajaib telah menembus level 3, dan kemahirannya juga meningkat lebih dari 1000 poin. Kita masih membutuhkan sekitar 5000 poin kemahiran lagi untuk mencapai level 4. Sunan memperkirakan bahwa untuk meningkatkan pembuatan barang ajaib ke level 4, dia perlu menginvestasikan setidaknya puluhan ribu koin emas untuk bahan-bahan. Benar saja, setiap penyihir magang dibangun dengan sumber daya yang sangat besar. Setelah meninggalkan bengkel, Sunan langsung menuju ruang meditasi untuk melakukan rutinitas hariannya. Hanya 2 hari yang lalu, dia berhasil membangun cincin bintang ke-10. Teknik meditasi cincin bintang pada level 11 memerlukan tingkat keterampilan 500.000 untuk ditingkatkan. Dengan kecepatan saat ini, akan dibutuhkan waktu sekitar 11 bulan untuk meningkatkan dan membangun cincin bintang ke-11. Setelah bermeditasi, Sunan melanjutkan studi mantra dan praktik merapal mantra seperti biasa. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku, hari sudah malam. Sunan kembali ke ruang meditasi dan mengambil kunci rumah perdagangan. Dia telah memeriksa barang itu dengan Rubik's Cube dan memastikan barang itu tidak dirusak. Akan tetapi, kuncinya masih belum bisa digunakan, yang berarti rumah dagang belum dibuka dan pertemuan belum dimulai. Sunan tidak terburu-buru dan duduk diam menunggu dengan sabar. Dia telah memikirkan kabin di hutan secara rinci selama 2 minggu terakhir. Untuk menukar sumber daya yang diinginkan dari murid penyihir lain, seseorang harus terlebih dahulu memiliki sesuatu yang bernilai untuk ditawarkan. Jiangsu Selatan sepenuhnya yakin dalam hal ini. Dia yakin bahwa 99% murid penyihir di dunia tidak memiliki sumber daya sebanyak dirinya. Yang pertama adalah kedokteran. Murid penyihir lain, yang belum membuat kubus tersebut, merasa kesulitan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan. Ramuan tingkat 0 dan tingkat pertama relatif mudah diperoleh, tetapi bahan untuk ramuan tingkat kedua dan ketiga sangat langka dan mahal. Terlebih lagi, tanpa cukup bahan untuk berlatih, tidak pasti apakah keterampilan membuat ramuan mereka akan mencapai tingkat pembuatan ramuan tingkat kedua atau ketiga. Hal yang sama berlaku untuk benda-benda ajaib. Meski Sunan mungkin kekurangan hal lain, dia memiliki banyak ramuan dan benda ajaib. Inilah 2 hal yang dibutuhkan oleh setiap calon penyihir. Namun, Sunan tidak bermaksud menukar ramuan dan benda ajaib. Ia memiliki benda yang lebih cocok, batu ajaib. Dibandingkan dengan ramuan dan benda ajaib, yang mahal untuk diproduksi, batu ajaib, yang biaya pembuatannya kurang dari 2 koin emas, tidak diragukan lagi lebih cocok untuk diperdagangkan. Saat aku merenung, hari sudah larut malam, dan bulan keperakan menggantung tinggi di langit berbintang. Saat itu, Sunan tiba-tiba merasakan perubahan pada kunci di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa kuncinya sudah dapat digunakan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunan mengeluarkan topeng dan memakainya. Kemudian, ia menyalurkan energi mentalnya ke kunci untuk mengaktifkan benda itu. Detik berikutnya, perasaan tanpa bobot menyelimuti seluruh tubuhku. Ketika Sunan tersadar, dia mendapati dirinya duduk di meja panjang, dan melihat sekelilingnya, dia melihat sebuah gubuk kayu sederhana. Dinding dan lantai ditutupi dengan rune yang padat. Selain meja panjang dan selusin kursi, tidak ada perabotan lain di seluruh kabin. Struktur interiornya persis sama dengan rumah dagang yang kita lihat sebelumnya. Pada saat ini, ada 4 orang lainnya yang duduk mengelilingi meja panjang, sama seperti Sunan. Keempatnya mengenakan topeng dan jubah panjang, menutupi wajah dan sosok mereka. Duduk di ujung meja adalah seseorang yang mengenakan topeng burung hantu, dengan kata-kata, Night Owl, terukir di meja di depannya. Orang di sebelah kanannya mengenakan topeng kepala naga merah tua, dan kata, hati merah, terukir di atas meja di depannya. Di sebelah kanan, 2 kursi jauhnya, duduk seseorang yang mengenakan topeng tulang, memancarkan aura suram. Bahkan dari jarak beberapa meter, Sunan bisa merasakan energi negatif yang kuat terpancar dari orang lain. Kata-kata, jenazah, terukir di atas meja di depan pria itu. Sunan duduk di sebelah kiri Night Owl. 3 kursi darinya, ada seseorang yang mengenakan topeng mawar, dengan tulisan, mawar, terukir di meja di depannya. Cahaya bulan mengalir masuk melalui jendela, menyebar ke seluruh rumah kayu seperti tabir cahaya. Sunan menoleh dan melihat keluar jendela, di mana dia bisa melihat langit malam. Namun, dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi, dan dia sekarang berada di dimensi lain, bukan lagi di dunia material. Hanya 5 orang yang hadir di pesta hari ini. Sepertinya semua orang sangat sibuk.
Night Owl melihat sekeliling dan melontarkan komentar yang ringan dan menggoda. Cukup basa-basinya, seperti yang kalian semua tahu, mulai hari ini, pondok hutan kita menyambut anggota baru. Mari kita sambut mereka dengan hangat. Burung hantu itu berhenti sejenak, lalu menatap Sunan. Pemain, kata Sunan, mengungkapkan nama kode yang telah dipilihnya. Saat dia selesai berbicara, goresan-goresan muncul entah dari mana di atas meja di depannya, seolah-olah ada pisau ukir tak kasat mata yang mengukir kata pemain goresan demi goresan. Night Owl merenung selama beberapa detik, tampaknya mencoba memahami arti nama kode tersebut, tetapi sayangnya, ia ditakdirkan untuk tidak pernah memahaminya. Kalau begitu, mari kita sambut anggota terbaru kita, player. Burung hantu memimpin tepuk tangan. Redheart dan Rose juga mengangkat tangan mereka dan menepuk ringan beberapa kali. Mayat itu tetap tidak bergerak, seolah-olah tidak mendengar kata-kata burung hantu itu. Night Owl tidak keberatan dan berkata kepada Sunan, termasuk kamu, ada 8 orang di kabin di hutan. Namun, sebagian besar waktu, tidak semua orang ada di sana, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Sunan mengangguk mengerti. Dia juga sangat sibuk setiap hari. Kalau begitu, jangan tunda lagi dan mari kita mulai berdagang hari ini. Del. Mayat itu tiba-tiba berbicara, menyela si burung hantu malam. Yang terakhir menatapnya dengan bingung, dan bertanya, ada apa? Wang Hai melirik Sunan dan berkata, menurut aturan, pendatang baru harus menunjukkan kekuatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Lagi pula, tidak ada yang mau membuang waktu berdagang dengan seseorang yang tidak memiliki banyak sumber daya. Night Owl menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku bisa menjamin pemain itu. Sumber dayanya jelas tidak kalah dari kita. Lelucon. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia telah menyelidiki Sunan secara pribadi dan sepenuhnya menyadari kekuatan Sunan. Seseorang yang dapat sendirian menciptakan kavaleri batu hitam dan legiun golem batu akan kekurangan sumber daya untuk perdagangan. Dia orang pertama yang tidak mempercayainya. Mendengar Night Owl mengatakan ini, Redheart dan Rose keduanya menatap Sunan dengan heran, tampaknya bertanya-tanya mengapa orang ini bisa mendapatkan jaminan sekuat itu dari Night Owl. Di dalam kabin di hutan lebat, tak seorang pun mengetahui identitas asli satu sama lain. Hanya Night Owl, pendiri Jungle Lodge, yang mengetahui identitas setiap anggota. Semua anggota yang bergabung dengan kabin di hutan diundang secara pribadi olehnya. Namun, mayat itu tidak mempercayainya dan berkata dengan dingin, itu tidak berarti kita bisa melanggar aturan. Mata di balik topeng burung hantu itu sedikit menyipit. Suasana tiba-tiba menjadi agak tegang. Maafkan saya, Tuan Sunan. Wang Hai dan Hep memiliki hubungan yang baik. Untuk membujuk yang lain agar membuat pengecualian dan mengizinkan Anda bergabung, saya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Anda yang telah membunuh Hep. Mungkin karena itulah Wang Hai mempersulit Anda. Sunan mendengar samar-samar suara burung hantu. Melihat semua orang tetap bergeming, jelaslah bahwa hanya dia yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun Night Owl adalah pengaturnya, dia hanya punya sedikit kendali atas anggota kabin lain di hutan. Dia tidak berbohong. Organisasinya memang sangat longgar. Sunan merenung dalam diam. Ini kabar baik untuknya. Mengangguk dengan tenang ke arah Night Owl, Sunan lalu berkata, kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Dia mengulurkan tangan dan mengusap permukaan meja, lalu 10 kristal abu-abu muncul entah dari mana. Bukankah ini cukup untuk membuktikan kemampuanku? Mayat itu terkekeh, menatap tajam, lalu membeku di tempat. Pada saat yang sama, desahan pelan terdengar dari bawah topeng mawar yang ada di sebelahnya. Suaranya agak magnetis, milik seorang calon penyihir wanita. Batu ajaib. 10 kristal abu-abu yang dikeluarkan Sunan tidak diragukan lagi adalah batu ajaib. Night Owl secara naluriah duduk tegak, menatap batu ajaib di depan Sunan dan bertanya. Bolehkah aku melihatnya? Sunan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Rumah dagang terikat oleh hukum sumpah dan kontrak, yang tidak dapat diubah bahkan oleh pemilik rumah dagang, jadi tidak perlu khawatir barang milik Anda dicuri oleh orang lain. Night Owl mengulurkan tangan dan memberi isyarat, lalu sebuah batu ajaib melayang ke udara dan mendarat di telapak tangannya. Sunan mengangkat sebelah alisnya saat melihat ini. Mantra tanpa suara. Atau apakah itu suatu kemampuan yang datang bersama benda-benda ajaib? Jika yang pertama, maka kekuatan Night Owl cukup besar. Setelah memeriksanya sebentar, Night Owl mengembalikan batu ajaib itu kepada Sunan dan mengangguk pelan, memang benar itu batu ajaib. Meskipun hanya batu ajaib kelas rendah, kualitasnya cukup bagus. Semua orang yang hadir tampak mempercayai penilaian Night Owl. Mendengar kata-katanya, tatapan Rose dan Heart ke arah batu ajaib langsung berubah tajam. Sisa-sisa itu pun terdiam dan berhenti berbicara. Benua berbintang tidak lagi memiliki tambang batu ajaib alami. Batu ajaib yang ada sebagian besar berasal dari ribuan tahun yang lalu dan sangat langka. Batu ajaib memiliki beragam kegunaan. Batu ini digunakan untuk menyusun susunan sihir, membuat benda ajaib, memurnikan boneka, dan bahkan membuat ramuan khusus. Dapat dikatakan bahwa tanpa batu ajaib, banyak hal tidak dapat dilakukan. Di benua berbintang saat ini, batu ajaib tidak diragukan lagi merupakan bahan yang sangat berharga bagi setiap calon penyihir. 10 batu ajaib ini sendiri sudah lebih dari cukup untuk dijadikan barang dagangan dalam suatu pertemuan.
Sekalipun almarhum ingin membuat masalah, mereka tidak dapat menemukan alasan. Melihat mayat itu tetap diam, Night Owl terkekeh dan bertepuk tangan sambil berkata, "Karena semua orang setuju, mari kita mulai transaksi malam ini. Siapa yang ingin jalan duluan?" Begitu Night Owl selesai berbicara, Ross, yang berada di sisi kanan meja panjang, berkata, "Biarkan aku pergi dulu." Di bawah tatapan semua orang, Ross mengelus tangannya, dan dua kotak kayu indah, masing-masing seukuran telapak tangan, muncul dari udara tipis di atas meja. Dia membuka salah satunya, dan di dalamnya terdapat benih-benih hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah benih tanaman datura. Kalian semua pasti sudah tahu ciri-ciri tanaman datura, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail. Totalnya ada 121 benih tanaman datura. Ada yang mau? Datura adalah tanaman halusinogen yang digunakan dalam banyak ramuan. Kembali di Evil Spirit Manor di kota Stonebell, Sunan telah menemukan banyak tanaman datura, tetapi tanaman datura tersebut semuanya telah rusak oleh energi negatif dan tidak dapat digunakan untuk membuat ramuan, jadi mereka hanya dapat dibakar. "Apa yang ingin kau perdagangkan?" tanya Sunan. Dia hendak membuka kebun tanaman ajaib baru, yang akan cocok untuk menanam beberapa pohon datura. Ross memandang batu ajaib di atas meja di depan Sunan, ragu sejenak, dan berkata, "Bagaimana kalau satu batu ajaib?" Sunan mengangguk, "Setuju." "Terima kasih." Ross menghela napas lega. Nilai lebih dari 100 biji datura masih kurang dari nilai batu ajaib, jadi dia mendapat sedikit keuntungan dalam transaksi ini. Sunan memasukkan rumput datura ke dalam Rubik's Cube, memeriksanya, dan setelah memastikan tidak ada masalah, melemparkan batu ajaib ke Ross. Setelah memperoleh batu ajaib, Ross tampak berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan suaranya menjadi lebih ringan dan ceria. Dia membuka kotak kayu lain dan menunjuk obat di dalamnya sambil berkata, "Ini ramuan hati api, ramuan tingkat pertama. Setelah diminum, ramuan ini dapat memperkuat tubuh dan sedikit meningkatkan ketahanan terhadap elemen api." Mendengar kata-kata, ramuan tingkat pertama, ketiga orang yang hadir, kecuali Sunan, agak tergoda. Sunan melihat ini dan mengangguk diam-diam. Seperti dugaannya, ramuan tingkat pertama cukup berharga bagi para calon penyihir ini. Night Owl dan Red Heart ragu-ragu sejenak, tampaknya mempertimbangkan apakah akan menukar ramuan Flameheart, tetapi pada akhirnya mereka menggelengkan kepala dan tetap diam. Mayat itu kemudian mengeluarkan kristal abu-abu tak beraturan dan berkata dengan suara berat, "Kristal jiwa mini untuk ditukar dengan botol ramuan jantung api milikmu." Ross langsung tergoda dan hendak setuju ketika dia tiba-tiba mendengar suara Sunan di telinganya. "3 batu ajaib sebagai ganti ramuan hati api milikmu." Ross bersemangat dan setuju tanpa ragu. "Buat kesepakatan." Wajah mayat itu berubah gelap dan melotot tajam ke arah Sunan. Sunan tidak peduli sama sekali, dan menyerahkan batu ajaib itu kepada Ross untuk ditukar dengan ramuan jantung api. Sebagai ramuan tingkat 1, biaya ramuan aktivasi sekitar 120 koin emas. Tentu saja, ini sebelum penggunaan Silver Moonflower yang telah disempurnakan. Ramuan aktif saat ini lebih murah. Murid penyihir lainnya, yang tidak memiliki Rubik's Cube, menghadapi biaya lebih tinggi dalam membuat ramuan. Biaya ramuan tingkat 1 setidaknya 200 koin emas. Nilai satu batu ajaib kira-kira 50 atau 60 koin emas. Mengingat kelangkaannya, menukar 3 batu ajaib dengan sebotol ramuan tingkat 1 cukup masuk akal. Namun, ini hanya berlaku untuk yang lainnya. Bagi orang-orang di Jiangsu Selatan, hal itu hampir sama dengan mendapatkan sesuatu secara gratis. Lagi pula, biaya untuk mensintesis 1 batu ajaib kurang dari 2 koin emas, dan 3 batu ajaib akan menelan biaya sedikit di atas 5 koin emas. Harga sebotol ramuan tingkat 1 ini benar-benar murah. Ramuan ini sempurna untuk memperkuat fisikmu. Sunan tersenyum tipis dan memasukkan ramuan jantung api ke dalam cincin spasialnya. Melihat Ross tidak terus menawarkan barang untuk diperdagangkan, Night Owl memandang yang lain. "Siapa berikutnya?" "Aku akan melakukannya," kata Red Heart. Suaranya agak rendah dan teredam, jelas tersamar, sehingga mustahil menentukan jenis kelaminnya. Yang dikeluarkannya adalah kerangka besar. Saat dibuka, panjangnya sekitar 10 meter dan tingginya 5 atau 6 meter. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar ia adalah subnaga, kadal naga, atau makhluk serupa lainnya saat masih hidup. Ini adalah kerangka Pterosaurus berduri, jelas Red Heart. Belum sempat dia selesai bicara, mayat itu berseru dengan tidak sabar, "Aku mau ini." Dia lalu mengambil kristal jiwa lainnya dan menaruhnya di atas meja. Meskipun Spinosaurus adalah subnaga tingkat legendaris, tulangnya relatif kurang berharga dibandingkan darah dan jantungnya. Menukar 2 kristal jiwa mini dengan tulangmu cukup masuk akal. Red Heart mengangguk, yang dianggap sebagai penegasan teori tentang sisa-sisa itu. Dia hendak setuju ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik menatap Sunan. Benar saja, yang terakhir tersenyum dan berkata, 5 batu ajaib, apakah kamu menginginkannya?" "Setuju," kata Hong Xin tanpa ragu. Meskipun kristal jiwa sangat berharga, namun tidak serbaguna seperti batu ajaib, yang lebih dibutuhkannya. Melihat ini, Wang Hai sangat marah hingga hampir menggertakkan giginya hingga menjadi bubuk. Ia memelototi Sunan, berharap bisa melemparkan mantra ke wajahnya. Sunan melirik mayat itu sambil setengah tersenyum. "Beraninya kau main-main denganku?"
Hari ini aku pastikan kau tidak bisa menukar apapun. Bab 94. Meskipun tidak 100% yakin, Sunan menduga bahwa nama sandi yang dipilih oleh orang-orang di kabin di hutan lebat itu kurang lebih berkaitan dengan kemampuan mereka sendiri. Misalnya, saat Night Owl terakhir kali datang menemui Sunan, pemeran pengganti yang ia kendalikan adalah seekor burung hantu. Barang yang dibawa Rose untuk diperdagangkan berupa benih tanaman ajaib atau ramuan, jadi dia pasti sangat terampil dalam budidaya tanaman ajaib dan pembuatan ramuan. Sedangkan untuk mayat hidup, kemampuannya kemungkinan terkait dengan ilmu hitam. Keinginan kuat untuk mendapatkan kerangka Pterosaurus berduri juga menguatkan hal ini. Sunan bertekad memberi pelajaran pada lelaki ini karena telah sengaja mengganggunya sejak awal pesta. Dengan kehadirannya, orang mati tidak akan bisa memperdagangkan apapun di pertemuan ini. Jiangsu Selatan yakin bahwa mereka memiliki fondasi untuk mendukungnya. Dalam hal sumber daya yang melimpah, dia yakin tidak ada satupun orang yang hadir dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, perdagangan kerangka Spinosaurus itu tidak sepenuhnya karena dendam. Spinosaurus adalah spesies subnaga. Tulangnya bermanfaat bagi naga tersembunyi. Setelah dimurnikan, tulangnya dapat digunakan untuk memperkuat tulang naga tersembunyi dan juga membantu meningkatkan konsentrasi garis keturunan. Setelah menyimpan tulang-tulang itu, Sunan tiba-tiba bertanya kepada Hong Xin, apakah kamu punya darah naga? Atau darah subnaga? Hong Xin terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, ada. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah botol kaca transparan muncul di telapak tangannya, berisi darah merah cerah. Ini darah Spinosaurus. Mata Sunan berbinar. Konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi kini mendekati 90%. Jika kita bisa mendapatkan sebotol darah Wyvern ini dan memurnikannya bersama tulang-tulang Spinosaurus, lalu menggabungkannya dengan naga tersembunyi, mungkin saja garis keturunannya bisa ditingkatkan menjadi garis keturunan Wyvern dalam sekejap. Kita benar-benar harus mendapatkannya. Sunan bertanya dengan suara berat, apa yang ingin kamu perdagangkan? Tanpa diduga, Red Heart menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud menggunakan botol darah ini untuk membuat kesepakatan. Red Heart membuka telapak tangannya yang lain, dan di tengah telapak tangannya terdapat mata berwarna coklat kekuningan. Ini sesuatu yang kudapatkan secara kebetulan. Sepertinya benda ajaib, berisi partikel energi yang kaya, tapi sekuat apapun aku mencoba, aku tak bisa mengaktifkan energi di dalamnya. Jika ada di antara kalian yang bisa membantuku mengidentifikasi ini, aku akan memberimu sebotol darah naga ini. Mendengar kata-kata Hong Xin, semua orang yang hadir langsung memandang dengan rasa ingin tahu. Bisakah aku melihatnya? Kata Night Owl. Heart mengirimkan barang tersebut langsung ke Night Owl. Night Owl mengambil bola mata itu dan memeriksanya sejenak, lalu mencoba memasukkan energi mentalnya, tetapi bola mata itu tetap tidak responsif. Setelah beberapa saat, dia mendesah, menggelengkan kepalanya, dan mengembalikan barang itu. Merasa menyesal. Melihat bahwa bahkan Night Owl yang berpengetahuan luas tidak mengenali bola mata itu, Rose dan Mayat segera menyerah untuk mencoba. Pada saat ini, Sunan berkata, saya akan mencobanya. Hong Xin meliriknya dan menyerahkan barang-barang itu. Mayat itu mencibir, bahkan burung hantu malam pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi untuk apa kau berpura-pura? Sunan mengabaikannya dan fokus memeriksa benda-benda di tangannya. Meskipun Night Owl, Red Heart, dan Rose tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak benar-benar berpikir Sunan dapat mengetahuinya. Yang mengejutkan semua orang, Sunan segera meletakkan barang itu dan berkata sambil tersenyum, sayangnya, saya kebetulan mengenali benda ini. Semua orang tercengang. Hong Xin segera menyadari maksudnya dan berseru penuh semangat, benarkah? Sunan mengembalikan benda itu kepadanya dan berkata perlahan, benda ini disebut mata pelangi. Ini adalah mata monster pelangi dan dapat memancarkan cahaya yang mirip dengan aura pelangi. Kau bisa menyebutnya benda ajaib, karena benda ini merupakan semacam benda ajaib bawaan dalam arti tertentu. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang mata pelangi atau monster pelangi. Aura pelangi, di sisi lain, adalah mantra lingkaran kedua yang dapat menjebak target yang diterangi cahayanya dalam ilusi. Meskipun orang-orang yang hadir tidak mengetahuinya, mereka telah melihatnya di buku-buku. Siapa yang tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah? Wang Hai mencemooh. Sunan melirik Wang Hai dengan tatapan mata seolah-olah dia sedang melihat badut, yang membuat Wang Hai sangat kesal. Sebelum sempat bicara, Sunan menatap hati merah itu dan berkata dengan tenang, coba rendam mata pelangi dalam campuran bunga impian dan darah hewan. 5 menit seharusnya sudah cukup. Burung hantu itu berbicara pada saat yang tepat, saya punya darah burung hantu di sini. Rose lalu mengeluarkan setangkai bunga ungu pucat, aku juga punya bunga mimpi di sini. Melihat ini, Hong Xin tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Karena dia tidak bisa menggunakan benda ini, sebaiknya dia mencobanya seperti yang disarankan Sunan. Darah burung hantu yang bercampur dengan bunga mimpi dengan cepat meresap ke dalam bola mata. Semua orang menunggu dengan sabar selama 5 menit. Ketika Red Heart mengeluarkan bola mata dari darah, bola mata itu telah berubah drastis. Warna asli coklat kekuningan telah menghilang, digantikan oleh cahaya 7 warna seperti pelangi. Menatap cahaya 7 warna yang indah itu, beberapa calon penyihir yang hadir sempat linglung, namun segera tersadar dan menatap Sunan dengan takjub. Itu memang benar. Tepat sekali dengan apa yang dikatakannya. Para mayat hidup tercengang.
Mereka tidak menyangka pemain itu benar-benar mengenali benda ini, dan bahkan tahu cara mengaktifkannya. Ini sungguh aneh. Apakah orang ini lebih berpengetahuan daripada Night Owl? Red Heart memandang mata pelangi di tangannya dengan penuh kegembiraan, dan segera menyerahkan darah Spinosaurus kepada Sunan. Terima kasih. Sesuai kesepakatan, botol darah naga ini milikmu. Sunan dengan senang hati menerimanya. Yang mulia benar-benar berpengetahuan dan berpengalaman, kata Ross sambil tersenyum. Night Owl mengangguk tanda setuju. Ketika pertama kali melihat Sunan dan langsung mengenali rumah dagang itu, ia mengira Sunan hanya melihatnya di buku secara kebetulan. Namun, sekarang tampaknya Sunan jelas sangat berpengetahuan. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang yang hanya menjadi murid sihir dalam waktu singkat bisa mengetahui begitu banyak. Melihat banyaknya sumber daya yang dikuasai Sunan, Night Owl tak dapat menahan diri untuk mulai curiga, apakah ada organisasi penyihir magang lain di belakang Sunan. Jasadnya duduk diam di tempatnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang penyihir yang kuat belum tentu berpengetahuan luas, namun penyihir yang berpengetahuan luas belum tentu lemah. Pengetahuan adalah kekuatan. Ini bukan lelucon. Pemain tersebut awalnya disangka sebagai murid penyihir level 3 yang baru naik pangkat, dan bahkan dengan prestasi membunuh Heb, mayat hidup itu tidak menganggapnya serius. Namun kini dia mendapati dirinya tidak mampu memahami para pemain. Setelah menilai Rainbow Eye, Red Heart menyatakan bahwa transaksinya telah selesai. Night Owl melirik mayat itu, dan melihat dia tetap diam, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengambil alih selanjutnya. Yang mengejutkan Sunan, burung hantu malam menghasilkan sekumpulan telur seukuran kepalan tangan. Ini telur gagak bermata merah. Gagak bermata merah bergerak cepat, memiliki stamina yang hebat, dan memiliki penglihatan jarak jauh dan area yang luas, sehingga ideal untuk berpatroli dan menjaga. Saya punya total 45 telur gagak mata merah di sini, beserta buku panduan pengembangbiakan gagak mata merah yang saya tulis sendiri. Ada yang mau? Gagak bermata merah. Ekspresi Sunan berubah. Dia tahu tentang makhluk ajaib ini. Makhluk itu memang sangat cocok untuk berpatroli dan menjaga pangkalan. Meskipun sekarang ada golem batu di markasnya, jumlah mereka masih terlalu kecil dan pergerakan mereka agak merepotkan, membuatnya sulit untuk mengurus seluruh markas. Jika sekelompok gagak bermata merah dan golem batu bekerja sama, keamanan pangkalan akan menjadi lebih lengkap. Dengan pikiran cepat, Sunan langsung berkata, aku menginginkannya. Apa yang ingin kau tukarkan? Batu ajaib, kata Night Owl tanpa ragu. 45 telur gagak mata merah plus buku panduan pengembangbiakan, sebagai ganti 10 batu ajaib. Sunan menggelengkan kepalanya, 6. Itu cuma telur, bukan gagak bermata merah dewasa. Dia harus mengerami dan membesarkannya sendiri saat dia membawanya pulang. Beberapa lusin telur ini bahkan tidak bernilai 10 batu ajaib. 8. 7. Night Owl ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, setuju. Kesepakatan lainnya telah diselesaikan. Sekarang hanya Sunan dan Wang Hai yang belum mengeluarkan barang untuk ditukar. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Wang Hai menyeringai dan menunjuk kedua kristal jiwa mini di atas meja, sambil berkata, ini yang ingin saya perdagangkan. Burung hantu, hati, dan mawar saling memandang dalam diam. Mereka telah memperdagangkan semua yang mereka bawa bersama Sunan, dan apa yang masih mereka miliki tidak seberharga dua kristal jiwa mini ini. Melihat mereka bertiga, Night Owl dan Night Owl, tidak bergerak, wajah Wang Hai menjadi muram. Ia melirik Sunan yang tersenyum tipis, lalu dengan marah menyingkirkan dua kristal jiwa mini itu. Night Owl terbatuk pelan dan berkata pada Sunan, pemain, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu perdagangkan? Tentu. Sunan tersenyum, mengulurkan tangannya dan menyapu meja, dan seketika lebih dari 10 batu ajaib muncul di atas meja. Adegan ini membuat Night Owl dan teman-temannya terdiam karena terkejut. Lebih dari 10 telah ditukar, dan sekarang lebih dari 10 telah diambil. Berapa banyak batu ajaib yang sebenarnya dimiliki pemain? Jika hal itu tidak mustahil, semua orang akan mengira pemain tersebut memiliki tambang batu ajaib. Aku butuh buku sihir, permata, dan berbagai logam langka. Kalau kamu punya, kamu bisa menukarnya denganku. Night Owl, Red Heart, dan Ross menjadi bersemangat. Jika Sunan menginginkan hal lain, mereka mungkin tidak memilikinya, tetapi buku-buku dan permata sihir adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap murid sihir. Kuncinya adalah buku sihir dapat disalin berkali-kali, dan permata dapat dibeli dengan koin emas. Tak satu pun dari item ini yang langka, jadi menukarnya dengan batu ajaib adalah tawaran yang sangat bagus. Jadi mereka bertiga mengeluarkan berbagai buku sihir dan permata. Sunan dengan hati-hati memilih buku-buku itu, membuang teks-teks sihir yang sudah dimilikinya, dan menerima sisanya. Sedangkan untuk batu permata, mereka menerima semua pendatang. Yang mengejutkan Sunan, Ross benar-benar mengeluarkan lebih dari 300 permata sekaligus. Meskipun hanya menggunakan batu permata kualitas menengah hingga rendah, mereka tetap sangat kaya. Ingatlah bahwa Heb hanya memiliki sedikit lebih dari 100 permata di tubuhnya. Orang ini entah berasal dari keluarga bangsawan atau punya hubungan bisnis dengan keluarga kerajaan di negara tertentu. Sunan menatap Qiang Wei dalam-dalam. Selain itu, Heart dan All masing-masing menyumbang hampir 100 permata.
Sunan senang karena Hong Xin kebetulan memiliki 3 logam langka yang menjadi bahan inti rune sihir, yang juga merupakan kekurangannya. Jadi, ia membeli semuanya tanpa ragu. Pada akhirnya, Sunan memperoleh lebih dari 300 buku sihir, lebih dari 500 permata, dan 3 jenis logam langka. Yang dia bayarkan hanya kurang dari 200 batu ajaib. Ketiga burung hantu itu mengira bahwa pertukaran buku-buku sihir dan permata dengan batu-batu ajaib yang berharga adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Sunan merasa bahwa menukar batu ajaib berbiaya rendah dengan buku dan permata sihir adalah transaksi yang sangat berharga. Kedua belah pihak merasa kesepakatan itu bermanfaat. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Satu-satunya hal yang mengganggu mereka adalah mayat sendirian yang duduk di sudut. Sejak dimulainya pengumpulan, dia belum berhasil menukarkan satu barang pun. Sunan telah merampas semuanya. Mereka tidak bisa meminta maaf kepada Sunan. Sepanjang pertemuan itu, dia tampak seperti orang luar. Melihat batu ajaib di tangan Night Owl dan dua lainnya, Wang Hai merasa sedikit menyesal. Seharusnya ia tahu lebih baik daripada memprovokasi para pemain. Setelah transaksi tersebut, sikap Red Heart dan Rose terhadap Sunan menjadi jauh lebih antusias. Bagaimanapun, Jiangsu Selatan telah membuktikan betapa kuatnya kemampuannya. Dalam suatu pertemuan, ia menghasilkan lebih dari 200 batu ajaib, sesuatu yang bahkan tongkat kerajaan paling dihormati di pondok hutan tidak dapat dicapai. Tentu saja penghuni kabin sangat senang memiliki anggota yang berpengetahuan luas. Ini berarti lebih banyak sumber daya akan tersedia untuk perdagangan di masa mendatang. Setelah transaksi selesai, pesta pun berakhir. Sebelum pergi, Sunan membuat daftar logam langka, dan menyatakan bahwa selama seseorang dapat menghasilkan logam langka apapun dalam daftar itu, dia akan menerima semuanya pada pertemuan berikutnya, tidak peduli berapa banyak. Red Heart dan Rose langsung setuju, sambil memikirkan cara mengumpulkan lebih banyak logam langka begitu mereka kembali. Dalam sekejap mata, hanya burung hantu malam dan mayat yang tersisa di rumah kayu itu. Melihat mayat yang muram itu, Night Owl mendesah dan berkata, kematian Hep adalah kesalahannya sendiri, bukan kesalahan pemain. Kau seharusnya tidak mempersulit pemain. Seperti yang baru saja Anda lihat, pengalaman pemain jauh lebih mendalam dari yang kami perkirakan. Bergabungnya dia merupakan hal yang baik bagi Jungle Cabin. Saya punya saran untuk Anda, jika Anda ingin berdagang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, usahakan untuk menjaga hubungan baik dengan pemain lain di masa mendatang. Mayat itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, tidakkah kau ingin tahu dari mana para pemain mendapatkan batu ajaib mereka? Berapa banyak batu ajaib yang bisa dihasilkan oleh seorang calon penyihir biasa? Terus kenapa kalau kamu tahu? Apa kamu pikir kamu bisa mengambilnya kembali dari para pemain? Kata Night Owl dengan penuh arti. Jangan lupa bahwa ketika pemain masih menjadi murid penyihir level 2, dia sudah bisa membunuh Hep. Sekarang setelah dia naik ke murid penyihir level 3, kekuatannya pasti akan semakin kuat. Apakah menurutmu kamu yakin bisa mengalahkan pemain itu? Mayat itu ragu-ragu, tidak mampu membantah. Sekalipun kau bisa membunuh pemainnya, bagaimana kau bisa menjamin kau akan mendapatkan batu-batu ajaib itu? Siapa yang tahu apakah sumber daya itu milik pemainnya atau diperolehnya melalui pertukaran dengan orang lain? Jika itu yang terakhir, kami telah memutus jalur perdagangan batu ajaib. Karena kita bisa memperdagangkan batu ajaib dari pemain dengan aman dan terpercaya, mengapa kita harus mengambil risiko melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dan melelahkan? Sisa-sisa itu terdiam sekali lagi. Setelah terdiam cukup lama, dia berdiri dan berkata, aku mengerti. Anggap saja aku tidak pernah membicarakan ini. Begitu dia selesai berbicara, sisa-sisa itu lenyap seketika. Night Owl menggelengkan kepalanya, melihat ke arah kursi tempat Sunan duduk, dan pandangan serius melintas di matanya. Setelah penyelidikannya terdahulu, dia pikir dia sudah memahami Sunan dengan baik, tetapi setelah 2 kali pertemuan, gambaran Sunan malah menjadi semakin sulit dipahami dan misterius. Bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkan seberapa dalam Sunan sekarang. Seorang murid penyihir tingkat 3 berusia 20 tahun, air di belakangnya memang sangat dalam. Bab 95. Ketika Sunan sadar kembali, dia sudah kembali ke ruang meditasi, masih memegang kunci di telapak tangannya. Kuncinya sekarang tidak dapat digunakan. Sambil menyimpan kunci-kuncinya, Sunan mengeluarkan semua barang yang diperdagangkan di pesta. Lebih dari 300 buku sihir, lebih dari 500 permata, 3 jenis logam langka, ramuan Flameheart, lebih dari 100 biji mandrake, kerangka Spinosaurus, sebotol darah Wyvern, dan lebih dari 40 telur gagak bermata merah. Perjalanan ke rumah perdagangan ini tidak diragukan lagi merupakan kesuksesan besar. Meskipun murid penyihir lain tidak memiliki kubus Rubik untuk mensintesis sumber daya, masing-masing memiliki saluran sumber dayanya sendiri. Bertukar dengan mereka sebenarnya dapat membantu Anda mendapatkan banyak sumber daya yang jarang terlihat di waktu normal. Bergabung dengan kabin di hutan jelas merupakan keputusan yang tepat. Setelah tenang, Sunan mulai memilah hasil panennya. Dari lebih dari 300 buku sihir, ada 21 buku mantra. Di antara mantra-mantra tersebut terdapat 5 mantra tanpa cincin, 11 mantra 1 cincin, dan 5 mantra 2 cincin, yang sangat memperkaya perpustakaan mantra di Jiangsu Selatan.
Dengan panel pemain yang tersedia, jika diberi cukup waktu, Sunan dapat menguasai semua mantra tanpa harus berspesialisasi hanya pada beberapa mantra seperti murid penyihir lainnya. Semakin banyak mantra yang kau kuasai, semakin baik kau dapat beradaptasi terhadap situasi tak terduga. Namun, untuk saat ini, kita harus memprioritaskan penguasaan mantra lingkaran kedua. Kita bisa mempelajari mantra lain ketika kita punya lebih banyak waktu. Adapun lebih dari 500 permata, Sunan berencana menggunakannya untuk membuat golem batu dan mensintesis permata rune tingkat tinggi. Golem batu yang dibuat terutama digunakan untuk menjaga taman golem baru yang akan dibuka. Permata rune bermutu tinggi juga telah berubah dibandingkan sebelumnya. Setelah maju ke tingkat magang penyihir tingkat ketiga, pengendalian energi Sunan meningkat pesat, jadi dia mencoba meningkatkan jumlah permata rune yang dapat disintesisnya, dari yang semula 18 menjadi 23. Hasilnya, kekuatan permata rune bermutu tinggi juga meningkat drastis. Sunan mengujinya dengan cincin perlindungan tertinggi, dan satu permata rune guntur tingkat tinggi mengurangi pertahanan lebih dari 700. Kekuatannya kira-kira setara dengan 8 mantra tingkat kedua yang mengenai pada saat yang sama. Kekuatan yang begitu dahsyat tidak dapat diblokir sepenuhnya oleh mantra pertahanan tingkat kedua atau benda sihir pelindung tingkat alkimia selain benda sihir pelindung tingkat bercahaya. Kuncinya adalah seiring meningkatnya kekuatan mentalnya, kekuatan permata rune tingkat tinggi juga dapat meningkat secara bertahap. Dapat dikatakan bahwa permata rune tingkat tinggi akan tetap menjadi kartu asnya untuk waktu yang lama. Setidaknya sebelum mencapai level penyihir, permata rune berkualitas tinggi bisa digunakan sebagai kartu truf. Kita tak boleh kehilangan kartu truf ini. Pertama, buatlah 5 permata rune bermutu tinggi, dan simpan sisanya untuk digunakan nanti. Sunan kemudian menatap ramuan jantung api, berpikir sejenak, mengambil ramuan itu, memiringkan kepalanya ke belakang, dan meminumnya. Obat panas yang membakar itu meledak di dalam tubuhnya, berubah menjadi aliran panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasa seperti terendam dalam air mendidih, dan kulitnya memerah dengan cepat. Setelah sebelumnya meminum obat halusinogen, Sunan merasakan sakit akibat ramuan Flameheart dapat diabaikan dan dengan mudah menahannya. Begitu tubuhnya kembali normal, ia segera membuka panel dan mendapati fisiknya meningkat sebesar 1,82. Bagus. Sunan sudah sangat puas. Lagi pula, ramuan Flameheart hanyalah ramuan tingkat 1, dan ramuan ini juga memiliki efek sedikit meningkatkan ketahanan terhadap elemen api. Sudah cukup baik kalau kondisi fisik mereka membaik sejauh ini. Karena keduanya merupakan ramuan tingkat 1, ramuan jantung api bahkan lebih efektif daripada ramuan darah naga. Sayangnya, bahan utama ramuan hati api tampaknya adalah bambu hati api. Ramuan ini hanya ditemukan di Kadipaten Jinghua, dan jauh lebih sulit ditemukan daripada darah manusia kadal sisik hitam. Sunan menggelengkan kepalanya, berpikir akan lebih mudah untuk mensintesis buah darah naga untuk memperkuat fisiknya. Mulai sekarang, sebagian dari setiap panen buah darah naga akan disisihkan untuk memperkuat fisik seseorang. Termasuk ketiga logam langka ini, serta dua alternatif yang baru-baru ini dikembangkan, kami telah mengumpulkan 65 logam untuk menyempurnakan inti rune sihir. Kami masih kekurangan 24 logam lagi. Setelah kebun tanaman ajaib baru untuk benih datura dan tanaman lainnya selesai, kami akan menyiapkan area lain untuk penanaman. Burung gagak bermata merah perlu menetas sesegera mungkin. Sunan sedang bersiap untuk secara pribadi mengawasi penetasan burung gagak bermata merah. Lagi pula, burung gagak bermata merah ini akan bertanggung jawab atas keamanan pangkalan, dan dia harus menjaga mereka di bawah kendalinya. Dia tidak merasa nyaman menyerahkan mereka kepada Sherman dan yang lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, sisa tulang dan darah Spinosaurus secara alami digunakan untuk meningkatkan garis keturunan naga tersembunyi. Secara keseluruhan, Sunan sangat puas dengan perjalanan ke kabin di hutan lebat. Mereka bahkan mulai menantikan pertemuan berikutnya. Dengan pengalaman ini, saya yakin Night Owl dan teman-temannya akan membawa lebih banyak lagi apa yang diinginkannya pada pertemuan berikutnya. Pada waktu berikutnya, Sunan mulai meneliti cara mengekstrak tulang dan darah Spinosaurus untuk meningkatkan naga tersembunyi. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya berhasil mengintegrasikan semua saripati yang diekstrak ke dalam tubuh naga tersembunyi. Hasilnya tidak mengecewakan Jiangsu Selatan. Setelah 3 hari tertidur, garis keturunan naga tersembunyi akhirnya berkembang menjadi subnaga. Ledakan. Di dalam tempat latihan sihir, naga tersembunyi mengamuk di area itu, menghancurkan pilar-pilar batu yang dibuat Sunan satu demi satu, dengan penuh semangat menguji kekuatan fisiknya yang meningkat pesat setelah evolusinya. Sunan berdiri di tepi lapangan, memperhatikan Yinlong meregangkan tubuhnya sambil tersenyum. Setelah maju ke spesies subnaga, perubahan paling nyata pada naga tersembunyi adalah kekuatan fisiknya yang meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, kekuatan fisiknya saja dapat menyaingi ksatria legendaris cincin pertama. Kekuatan ini melampaui banyak spesies subnaga. Selain itu, naga tersembunyi telah membangkitkan kemampuan untuk menyemburkan api, mirip dengan semburan naga. Meskipun kekuatannya tidak sebesar nafas naga sungguhan, namun kekuatannya mendekati kekuatan mantra lingkaran kedua. Dengan fisiknya yang kuat, kemampuan sembunyi-sembunyi, kemampuan beralih antara realitas dan ilusi, serta kemampuan menyemburkan api, kekuatan tempur Hidden Dragon yang sesungguhnya tidak diragukan lagi telah mencapai level ksatria legendaris tingkat kedua.
Jika Hidden Dragon berhadapan lagi dengan hewan peliharaan iblis raksasa milik Hep yang berbentuk seperti beruang, dia memperkirakan dia dapat menghancurkannya dalam satu kali pertarungan. Saat sedang merenungkan hal ini, Jinlong mengakhiri aktivitasnya, bergegas ke sisi Sunan, berhenti, dan memanggil dengan nada menjilat. Setelah garis keturunannya berevolusi, ia juga mengembangkan karakteristik yang lebih mirip naga. Tidak hanya menumbuhkan dua tanduk melengkung dan tajam di kepalanya, tetapi juga menumbuhkan sederet tonjolan tajam seperti pisau di punggungnya. Satu-satunya hal yang sedikit disayangkan adalah ia tidak mengembangkan sayap. Jika tidak, spesies subnaga yang secara bersamaan memiliki kemampuan terbang, tidak terlihat, ilusi, dan nafas api akan menjadi sakit kepala yang hebat bahkan untuk murid penyihir level 3. Mendesis. Naga tersembunyi itu meraung lagi, tindakannya yang penuh kasih sayang dan menjilat sangat kontras dengan penampilannya yang agung dan ganas. Pikiran Sunan tiba-tiba menjadi kosong sesaat, dan detik berikutnya pandangannya tiba-tiba terbagi dua. Yang satu masih memiliki perspektif yang sama. Namun sosok yang dikenalnya muncul di bidang penglihatan yang lain. Itu memang mirip dengannya, hanya saja jauh lebih kecil. Dia menundukkan kepalanya, dan apa yang terlihat adalah sisik hitam dan merah serta cakar tajam. Visi bersama. Ini adalah kemampuan baru yang terbangun setelah garis keturunan naga tersembunyi berevolusi. Ini bukanlah kemampuan seperti mantra, tetapi merupakan kemampuan yang akan dibangkitkan oleh hewan peliharaan ajaib setelah dipelihara hingga tingkat tertentu. Waktu bangun bervariasi tergantung pada bakat dan ras individu. Dengan kemampuan ini, Jiangsu Selatan akan dapat terhubung dengan visi naga tersembunyi kapan saja, bahkan jika mereka berjarak ratusan atau ribuan kilometer, mereka dapat berbagi visi yang sama. Kemampuan serupa yang dimiliki hewan peliharaan ajaib termasuk berbagi mantra. Setelah hewan peliharaan membangkitkan kemampuan ini, pemiliknya dapat memilih untuk menerapkan efek mantra yang diberikan kepada pemiliknya kepada hewan peliharaan dalam jarak tertentu, hingga durasi mantra berakhir atau kedua hewan peliharaan dipisahkan oleh jarak tertentu. Misalnya, saat Sunan mengucapkan mantra cahaya pada dirinya sendiri, efek mantra cahaya juga dapat diterapkan pada hewan peliharaan sihirnya. Dilihat dari tren ini, berbagi mantra seharusnya tidak akan muncul sampai evolusi garis keturunan berikutnya. Sunan membelai kepala Yinlong. Darah manusia kadal sisik hitam kini hampir tidak memiliki efek apapun terhadap naga tersembunyi. Hanya ada dua cara untuk lebih meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Salah satu metode melibatkan transfusi darah, di mana darah individu itu sendiri diekstraksi untuk mensintesis darah naga, yang kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh. Metode lainnya adalah dengan mengumpulkan darah naga asli dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh seseorang. Yang pertama adalah yang paling sederhana, tetapi lambat. Yang terakhir lebih cepat, tetapi satu-satunya masalah adalah sulitnya menemukan darah naga asli. Lupakan saja, kita bisa pelan-pelan saja. Lagi pula, sub naga punya umur panjang, dan naga tersembunyi pasti akan berevolusi menjadi naga selama masa hidupnya. Sunan merenung dalam diam. Meong. Emi tiba-tiba muncul di punggung naga tersembunyi, mengendus pelan dengan lubang hidungnya berkedut. Rasanya seperti sub naga. Garis keturunan pria besar itu telah berevolusi. Mungkin karena ajaran gurunya, pemahaman Emi tentang dunia sihir tak kalah dari kebanyakan calon penyihir tingkat 3. Ia langsung menyadari perubahan pada naga tersembunyi dan berseru kaget. Saat melihat Emi, ekspresi Sunan berubah, dan dia bertanya, "Emi, apakah kamu tahu di mana ada naga?" Meskipun benua berbintang sekarang sangat berbeda dibandingkan 1000 tahun yang lalu, benua itu tetaplah sama. Jika Anda tahu di mana para naga berkeliaran 1000 tahun yang lalu, Anda bisa menggunakannya sebagai referensi. Naga. Emi memiringkan kepalanya, agak ragu. Naga-naga besar itu sering terbang ke seluruh benua, dan tidak ada yang tahu di mana mereka membangun sarang. Setelah jeda, seolah-olah memikirkan sesuatu, ia menambahkan, namun, pasti ada naga di Laut Pelangi dan dunia bawah. Laut Pelangi dan dunia bawah tanah. Jantung Sunan berdebar kencang. Dia tahu tentang dua tempat itu. Setelah kebangkitan unsur-unsur di kehidupan sebelumnya, Laut Pelangi dan dunia bawah menjadi pilihan utama bagi banyak penyihir magang untuk dijelajahi dan berpetualang karena sumber dayanya yang luar biasa kaya. Laut Pelangi merupakan kawasan laut yang sangat terkenal. Tempat ini terkenal dengan banyaknya terumbu karang berwarna-warni serta berbagai tumbuhan dan hewan berwarna-warni di dasar lautnya. Namun, wilayah laut ini juga cukup berbahaya, dihuni oleh banyak makhluk laut yang sangat berbisa dan ganas, serta sejumlah besar suku sirene. Kalau bukan penyihir, magang orang biasa paling banter hanya bisa bergerak di perairan dangkal. Sunan ingat bahwa Laut Pelangi berada di seberang benua, 108.000 mil jauhnya dari Flash City. Kecuali seseorang dapat menjinakkan binatang terbang, menunggangi naga tersembunyi untuk sampai ke sana mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk perjalanan pulang pergi. Benua Cahaya Bintang merupakan wilayah yang sangat luas. Adapun dunia bawah tanah, sebagaimana namanya, merupakan ruang luas yang terletak di bawah tanah. Di sana, selain kegelapan yang ada di mana-mana, ada monster-monster ganas yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk berbagai binatang buas, monster, serangga, penghancur hati, laba-laba yang bermutasi, mayat hidup, manusia jamur, cacing, minotaur, dan lendir, antara lain. Ini juga termasuk naga yang disebutkan Emi.
Banyak naga lebih suka membangun sarang di dunia bawah tanah, terutama karena dunia bawah tanah kaya akan mineral. Begitu Anda menemukan tambang perak atau emas, tangkap sekelompok budak untuk menambang urat nadinya, Anda bisa duduk santai dan menunggu harta karun mengalir masuk. Inilah jenis kehidupan tanpa beban yang diimpikan banyak naga. Namun, setelah ribuan tahun mengalami penggurunan unsur-unsur, Sunan memperkirakan bahwa Laut Pelangi dan dunia bawah tanah jelas tidak sekaya sumber daya seperti sebelumnya. Dalam kasus tersebut, patut dipertanyakan apakah ada naga yang mampu bertahan hidup di sana. Jika kita menyelami lebih dalam, benua berbintang tidak lagi menjadi tempat yang cocok bagi naga untuk hidup. Apakah ada naga di daratan masih dipertanyakan? Lupakan saja, kalau kita tidak bisa menemukan darah naga, kita bisa menggunakan darah sup naga. Kita bisa menggunakan Rubik's Cube untuk mensintesis darah naga. Kita tidak bisa pergi ke Laut Pelangi untuk saat ini, tapi kita bisa mempertimbangkan dunia bawah tanah. Namun, pintu masuk ke dunia bawah tanah biasanya sangat tersembunyi, dan menemukannya bukanlah tugas yang mudah. Pada pesta kabin berikutnya, tanyakan pada yang lain. Setelah mengambil keputusan, Sunan mengesampingkan masalah itu untuk sementara, membiarkan Emi dan Yinlong pergi bermain, sementara dia sendiri tetap berada di tempat latihan sihir. Dengan tatapannya tertuju pada target humanoid di kejauhan, Sunan membuka bibirnya sedikit dan mengucapkan satu suku kata dalam sekejap. 6 rudal ajaib langsung muncul, menembus kehampaan bagai kilat dan menghancurkan target humanoid itu berkeping-keping dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kecepatan casting sekitar 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sunan mengangguk puas. Baru 2 hari lalu, dia berhasil menguasai teknik merapal mantra dengan memecah kalimat. Saat ini, merapal mantra hanya memerlukan pengucapan 1 atau 2 suku kata pendek, menghasilkan peningkatan cepat dalam efektivitas tempur. Berikutnya adalah latihan merapal mantra senyap. Dengan pikirannya, sebaris teks muncul di kehampaan di depan Sunan. Kemajuan pelatihan, Silent Spellcasting, 0,16%. Kemajuan pelatihan hanya meningkat 0,16% dalam 2 hari. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk menguasainya. Jiangsu Selatan telah mengantisipasi situasi ini. Keterampilan sihir super sejati pasti jauh lebih sulit dilatih daripada merapal mantra dengan cara memecah kalimat. Faktanya, menguasai sihir senyap dalam waktu 2 atau 3 tahun saja sudah termasuk cepat. Banyak murid penyihir yang tidak pernah menguasai satu mantra pun sepanjang hidup mereka. Kebanyakan dari mereka mempelajari teknik sihir super setelah kemampuan manipulasi mental mereka meningkat pesat saat mencapai tingkat penyihir. Siapapun yang dapat menguasai keterampilan sihir super selama masa magang sihirnya dapat dianggap sebagai seorang jenius. Kalau saja calon penyihir lain tahu bahwa Sunan bisa belajar merapal mantra secara diam-diam hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, mata mereka pasti akan terbelalak. Begitu kekuatan mental saya meningkat, kemajuan latihan saya seharusnya bisa lebih cepat lagi. Saya mungkin bisa menguasainya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sunan memiliki pola pikir yang sangat damai. Tidak seperti keterampilan seperti pembuatan ramuan dan pembuatan benda ajaib yang dapat dinaikkan levelnya dengan cepat dengan mengumpulkan sumber daya, keterampilan sihir super hanya dapat dikembangkan selangkah demi selangkah. Total ada 7 teknik sihir super, dan hampir mustahil untuk menguasai semuanya tanpa waktu 20 atau 30 tahun. Ini adalah proses yang panjang. Dengan panel pemain yang tersedia, yang perlu Anda lakukan hanyalah bermain. Sunan menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari gangguan, dan meneruskan latihan merapal mantra senyapnya. Bersambung.